pembagiannya itu betul-betul ketat ya, karena kalau Bapak Ibu sekalian tidak melakukan itu, saya katakan tadi, ketika kita menjelaskan sesuatu, kadang itu ya, terlupakan waktunya. Jadi harus ada yang mengatur Bapak, mencegah atau membuat patron untuk pengaturan waktu itu. Ya, sehingga pelaksanaan kegiatan teaching Bapak Ibu sekalian ya, berjalan dengan baik sesuai dengan waktu yang tersedia. Nah, saya kira itu Bapak Ibu sekalian, dan saya ingatkan lagi bahwa kita sekali lagi sebentar sore ya ada tentu lagi ya kira-kira jam 4 ya terakhir kita pikon, dan saya berharap ini tentunya semua sudah selesai ya persiapannya untuk menghadapi teaching besok. Dan Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan kembali bahwa kalau memang menggunakan model-model pembelajaran abad 21 ya di RPP-nya, nah ikutilah langkah-langkah yang sudah ditentukan pada model pembelajaran tersebut ya. Sehingga kalau seperti itu nanti ya Bapak juga akan mudah ya menjelaskan semua itu, utamanya bahan materinya atau bahan ajarnya ya, ketika Bapak Ibu sekalian sudah menentukan model pembelajaran yang digunakan ya. Mungkin itu yang saya perlu sampaikan, dan saya ingatkan lagi bahwa kinerja atau hasil kinerja yang Bapak Ibu sekalian seperti saya sampaikan kemarin itu sudah harus terselesaikan semua ya, dan sudah masuk yang harus masuk di LMS, Bapak Ibu sekalian masukkan ya, sehingga sesuai dengan tepat waktu ya, sehingga ya tentu ada penilaian-penilaian pengelola ketika kita memasukkan sesuai dengan waktu yang tepat. Karena saya lihat ya semua sudah terancang dengan baik ya, ini ya, direncanakan dengan baik ini pengelolaan P3G ya, sehingga selalu berkoordinasi, semua juga arahan itu ya sumbernya dari pusat ya, dari pusat. Jadi pengelola kita ya mengikuti apa yang sudah diatur ya, diatur oleh secara terpusat. Ya, saya kira itu Bapak Ibu sekalian dari penjelasan saya, dan mudah-mudahan Pak Oki sudah bisa dan teman-teman saya yang lain sudah bisa memahami itu, bahwa teaching kita itu besok seperti itu pembagiannya. Ya, Bapak lakukan 50 menit, dan kemudian dari 50 menit itu disuting, divideokan, dan nanti Bapak Ibu sekalian edit, sisa menjadi 15 menit saja yang masuk di LMS. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, kalau ada hal-hal yang masih perlu dipertanyakan, silahkan kita berdiskusi. Silakan Ibu Pak Romel. Ya, terima kasih Pak. Izin bertanya Pak, untuk besok kita teaching kan ada lembar LK22, yaitu lembar observasi pelaksanaan teaching. Yang saya ingin tanyakan Pak, apakah kita harus menyiapkan, karena kita ini kan sekitar 9 orang, jadi harus disiapkan LK22-nya itu 9 lembar Pak? Atau bagaimana ya, Pak? Terima kasih. Setiap, ya betul. Jadi setiap orang, Bapak memberikan suatu penilaian kepada teman sejawat. Ya, jadi berarti kalau kita 10 di sini berarti ada 9. 9 lembar itu Bapak menilai setiap orang. Ya, kecuali diri sendiri yang tidak dinilai, orang lain menilai diri kita, seperti itu. Nah, jadi itu menjadi suatu kewajiban juga. Ya, kewajiban mahasiswa untuk menilai, memberi masukan kepada teman, bukan menilai dalam artian harus apa ya, tanda kutip mau menjerumuskan orang, tidak ya. Tetapi itu adalah untuk demi kepentingan perbaikan teman-teman, sehingga pada waktu nanti PPL ya, waktu PPL itu sudah tidak terulang hal-hal yang dianggap masih kurang dalam waktu pre-teaching. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, nah, dari hasil nanti itu ada lagi refleksi. Ya, Pak Romel. Jadi kita ada satu hari lagi untuk refleksi. Nah, kita bahas itu. Ya, apa yang menjadi kekurangan-kekurangan dari setiap orang itu.
saran-saran dari teman-teman semua juga, itu kita akan refleksi, mereview. Ya, kemudian kita berdiskusikan yang bagus untuk teman-teman itu, sehingga teman-teman nanti itu ya suatu saat waktu PPL nanti tidak akan lagi terulang hal-hal yang dianggap masih kurang. Seperti itu Pak Romel. Jadi 9 Pak, jadi Bapak menilai 9 teman. Demikian juga yang lain. Seperti itu semua. Jadi kecuali kalau umpamanya, oh sudah bagus sekali Pak, tidak ada yang kekurangannya, sudah ini. Tulis saja. Ya, sudah bagus. Umpamanya di pendahuluan pengantar ya, sebelum masuk ke inti. Ya, Bapak komentar. Ya, apakah ada refleksi di situ atau apa ya, ataukah ada kekurangan dalam menyampaikan materi pengantar sebelumnya, ya itu nanti Bapak tulis, silahkan. Ya, kemudian di inti apa kekurangannya, apa sarannya, mungkin materinya terlalu luas sehingga kurang sistematis, ya silakan ditulis. Nah, demikian juga di penutup, siapa tahu dia tidak ada penilaian, ya dia langsung saja tutup tanpa ada penilaian. Nah, itu juga bisa Bapak Ibu sekalian tulis ya, seperti itu. Jadi kalau ada yang dianggap tidak memenuhi ketentuan-ketentuan atau aturan dalam melakukan pembelajaran, ya mulai dari pendahuluan, inti dan penutup, ya itulah Bapak Ibu sekalian nanti beri komentar, ya seperti itu. Seperti itu Pak Romel, bisa dipahami ya? Terima kasih Pak. Ya, oke. Ada yang lain? Kalau tidak ada lagi, Bapak Ibu sekalian, silakan Pak Seri. Terima kasih Pak, selamat siang semua. Yang Saya cuma mau bertanya Pak tentang di pelaksanaan peer teaching nanti, apakah RPP yang mau digunakan itu ditentukan oleh dosen atau ditentukan oleh mahasiswa itu sendiri Pak? Yang tentukan adalah kita sendiri yang karena besok ini kan sudah harus kita siapkan. Jadi untuk besok itu Bapak Ibu sekalian sudah betul-betul lengkap. Itulah yang mau disajikan. Kalau yang 2 itu nanti disajikan waktu PPL. Jadi masih ada waktu ya untuk kalau merasa masih belum lengkap, ya masih ada waktu untuk melengkapinya nantinya ya, seperti itu. Jadi besok hari ini Bapak Ibu sekalian yang harus sudah mempersiapkan betul. Ya, tidak ada lagi yang merasa kekurangan untuk yang presentasi besok atau di teaching besok. Seperti itu Pak Steri. Jadi kita yang tentukan sendiri ya. Ya, karena sudah harus Bapak Ibu sekalian prepare dari sekarang ya. Yang mana yang mau dibawakan untuk besok. Sementara yang 2 ya silakan aja dimasukkan di LMS nanti pelaksanaannya pada waktu PPL. Ya. Saya kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kalau masih ada bertanya silakan. Kalau tidak ada, saya kira selamat. Ibu Sumiati, Ibu Sumi silakan. Suaranya belum tidak terdengar. Iya, makasih Pak waktunya. Kan tadi Bapak sampaikan itu kan yang 1 set itu untuk peer teaching, yang 2 set itu untuk PPL. Apakah yang 1 set yang untuk peer teaching itu nanti berarti tidak bisa digunakan untuk PPL ya Pak ya? Ya, tidak bisa lagi. Oh, betul, ya betul Bu Sumi. Jadi 2 itu digunakan untuk PPL nanti. Ya, yang 1 yang sudah peer teaching sudah oke, itulah sudah yang disajikan ya, seperti itu. Jadi makanya Bapak Ibu sekalian tentukan dari sekarang ya, untuk masih ada persiapan untuk besok, karena itu sudah harus besok digunakan. Ya, sementara untuk PPL ya masih ada waktu, umpamanya kalau ada kekurangan nanti kita persiapkan atau masih bisa perbaiki, artinya walaupun sudah masuk di LMS ya, tapi secara eksternal untuk pribadi ya masih memungkinkan untuk kita persiapkan diri untuk waktu PPL.
Karena kita tidak tahu nanti juga ya PPL itu dalam apakah kita tetap muka atau kita sepenuhnya lakukan secara daring atau dua-duanya ya, atau bisa daring bisa tetap muka. Tinggal menunggu saja instruksi yang seperti itu ada pada waktunya nanti. Ya, saya kira Kasih, seperti Pak. itu, Bu. Ya.